Selamat pagi seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Oyemasi. Senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam proses pembelajaran meskipun dilangsungkan secara luring. Namun sekolah berharap kalian tetap belajar dari rumah, taati protokol kesehatan, dan mengerjakan setiap tugas yang disertai dalam proses pembelajaran. Baik, kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengawali semester ini dengan materi yang pertama, yaitu teks eksplanasi. Pada pertemuan pertama ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.9, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. KD yang berikut adalah 4.9, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Materi pokoknya yaitu yang pertama, pengertian dan ciri teks eksplanasi. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Materi yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Perlu kalian ketahui, teks eksplanasi merupakan salah satu teks non-fiksi. Teks eksplanasi isinya menerangkan secara ilmiah proses sebab terjadinya fenomena dengan memakai bahasa baku yang sifatnya universal. Pemaparan informasi pada teks ini mudah untuk dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, penulis serta pemakaian kata di dalam teks ini harus sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Baik anak-anak, teks eksplanasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi bersifat faktual, sesuai dengan fakta. Yang kedua, informasi yang disampaikan adalah informasi ilmiah atau real yang mengandung pengetahuan dan bukan fiksi. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif. Yang keempat, teks eksplanasi mempunyai struktur diawali dengan pernyataan umum dan memiliki hubungan sebab akibat serta interpretasi. Ya, ini adalah simpulan daripada pengertian dan ciri teks eksplanasi. Perlu kalian lihat bentuk baganya, bahwa di dalamnya itu ada penyampaian tentang sebuah proses terjadinya fenomena. Dan fenomena tersebut diantaranya adalah yang pertama fenomena alam. Contohnya ada tsunami, ada pelangi, ada gempa bumi. Kemudian ada fenomena sosial, contohnya transmigrasi. Dan yang terjadi sekarang ini adalah penyebaran COVID-19. Kemudian ada fenomena budaya, contohnya upacara-upacara adat atau bahkan ritual, seperti itu. Materi berikut adalah struktur teks eksplanasi. Baik anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Biasanya itu terletak di awal paragraf dan sering disebut sebagai identifikasi fenomena. Pernyataan umum yaitu bagian berisi fenomena yang akan dibahas terkait latar belakang serta tinjauan umum topik yang biasa berwujud klasifikasi, definisi, sejarah, serta asal-usul. Contohnya, gempa bumi adalah peristiwa alam yang berbentuk gerakan bergelombang maupun getaran di dalam kulit bumi yang biasa disebabkan adanya pergerakan lempeng bumi maupun letusan dari gunung berapi.
struktur yang kedua adalah bagian deretan penjelas. Ya, bagian ini merupakan inti atau isi teks yang mengandung perincian proses atau sebab terjadinya fenomena yang juga meliputi akibat serta dampak yang ditimbulkan. Anak-anak bisa perhatikan contohnya. Untuk gempa yang disebabkan adanya pergerakan lempeng bumi ini dikenal sebagai gempa tektonik. Sementara untuk gempa yang disebabkan karena adanya letusan gunung berapi, maka disebut sebagai gempa vulkanik. Ada banyak sekali kerugian yang dapat ditimbulkan dari gempa bumi berskala besar. Di antaranya, seperti hancurnya berbagai bangunan yang kurang kuat, sehingga akan menyebabkan korban jiwa, serta gempa bumi ini biasanya membuat trauma untuk para korbannya. Struktur ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan, bersifat opsional, atau boleh ada atau boleh tidak. Contohnya, dilihat dari penyebabnya gempa bumi memang tidak biasa diprediksi dan tidak bisa memahami masa. Oleh karena itu, setiap orang wajib lebih waspada dan juga sanggup untuk melihat antisipasi ketika ada gempa bumi. Contohnya adalah dengan cara berlari ke arah lapangan jika gempa terjadi dan melindungi kepala agar bebas dari benturan. Ya, ini adalah simpulan dari struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena atau yang disebut dengan pernyataan umum. Yang kedua, ringkasan kejadian. Di dalamnya itu adalah kausalitas sebab akibat. Yang keduanya kronologis atau urutan kejadian. Yang ketiganya itu adalah ulasan berupa pendapat-pendapat. Materi berikut adalah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Baik anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa di dalam teks eksplanasi itu biasanya menggunakan konjungsi. Kata lain dari konjungsi itu adalah kata hubung. Kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi itu yang pertama, konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung kronologis atau yang sering disebut hubungan waktu ya, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena namun bukan kata ganti. Yang keempat, menggunakan kata teknis atau istilah. Contohnya pada bagian struktur tadi. Struktur yang kedua, di dalamnya itu ada uraian tentang gempa vulkanik dengan gempa tektonik. Ya, kata vulkanik dengan tektonik itu merupakan contoh dari kata teknis atau istilah. Demikian materi kita dan Ibu berharap kalian bisa memahaminya dan mampu menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Tetap belajar di rumah, jaga diri, serta tetap patuhi protokol kesehatan.